adalah hari bahagianya saya karena ada warga Jawa Barat yang sudah mendekam 2 bulan di tahanan dengan kasus pembelian motor yang hasil pencurian hari ini bisa dibebaskan oleh Kejaksaan Negeri Sumedang dengan mekanisme restoratif justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Kang Deddy Mulyadi membebaskan seorang tahanan kejaksaan yang sedang mengalami proses persidangan, dan tahanan ini kemudian dinyatakan bebas oleh pihak kejaksaan. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi menerapkan suatu sistem hukum yang disebut dengan restoratif justice, dan Kang Deddy Mulyadi adalah Bapak Restoratif Justice Jawa Barat. Di video kali ini kita akan coba mengulas tentang sepak terjang Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan kasus pembebasan terhadap seorang tahanan yang sedang melalui atau sedang menjalani proses persidangan, yakni Saudara Usep. Sebagaimana kita ketahui bahwa Saudara Usep ini memang dia terlibat, dianggap dan didakwa sebagai orang yang terlibat dalam pencurian, artinya dia adalah memberi barang atau kendaraan hasil pencurian, dan sudah 2 bulan mendekam dalam tahanan dan kemudian sudah melakukan proses upaya persidangan di dalamnya, walaupun belum final. Tetapi kemudian berdasarkan aduan dan juga berdasarkan curhatan dari kakaknya Usep ini ke Kang Deddy Mulyadi, menceritakan tentang berbagai macam kronologis kejadiannya, sehingga kemudian Kang Deddy Mulyadi tersentuh dan berupaya untuk kemudian mengambil langkah hukum di luar pengadilan, yakni dengan restoratif justice. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu alhamdulillah kemudian menghasilkan sebuah keputusan P21, artinya putusan itu dinyatakan final bahwa Saudara Usep dinyatakan bebas dengan sistem pola hukum restoratif justice, dan Kang Deddy Mulyadi layak disebut sebagai Bapak Restoratif Justice Jawa Barat. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana proses pembebasan Saudara Usep tersebut dan apa yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ke depannya dengan sistem restoratif justice ini, maka kita akan dengarkan statement Kang Deddy Mulyadi pada video berikut ini. Gimana? Ya, hari ini adalah hari bahagianya saya karena ada warga Jawa Barat yang sudah mendekam 2 bulan di tahanan dengan kasus pembelian motor yang hasil pencurian hari ini bisa dibebaskan oleh Kejaksaan Negeri Sumedang dengan mekanisme restoratif justice. Dan tentunya sebagai gubernur saya merasa bangga karena Kejaksaan Agung memiliki sebuah kebijakan tentang bahwa mereka yang kejahatannya pencurian dan sejenisnya di bawah 10 juta dan itu dilakukan dengan terpaksa, dimaafkan oleh orang yang menjadi korbannya, itu bisa dibebaskan melalui mekanisme restoratif justice. Dan selanjutnya saya sudah punya kebijakan, saya dalam minggu ini mengeluarkan pergub, yang di dalam pergub itu adalah kita akan memberikan perlindungan pada warga Jabar yang mencuri karena terpaksa, mencuri karena kelalaian negara. Nah, itu misalnya negara lain itu begini, seharusnya orang ini nggak punya beras, terpaksa banget nyuri. Nah, ini kita akan lindungi. Ya. Di dalam ngapain aja, Pak? Di dalam ya ngobrol sama Usep lah, latar belakang habis ini mau kemana, dan Usep nanti hukuman sosialnya membersihkan jalan provinsi selama 3 bulan. Kalau dia baik nanti diangkat menjadi tenaga kebersihan provinsi Jabar. Ya. Kasusnya termasuk banyak masih, Pak? Kenapa? Kasusnya termasuk banyak. Iya,
Saya sudah menangani beberapa sih ya, tetapi nanti kan hari ini kita akan membuat surat edaran pada seluruh jajaran kejaksaan, kemudian kepolisian, untuk nanti memberitahukan pada kita kalau ada peristiwa-peristiwa semacam kasus Usep, kan gitu. Jadi jangan nunggu speak up di media sosial, tetapi kita jemput masalahnya ketika awal masalah. Dari video tadi, bagaimana statement Kang Deddy Mulyadi bahwa ada beberapa hal yang bisa kita tanggapi dan kita analisa. Yang pertama adalah bahwa di negara ini itu ada sistem atau mekanisme restoratif justice, di mana di dalam mekanisme restoratif justice ini bahwa Kejaksaan Agung telah memberikan sebuah keputusan atau sebuah kebijakan di mana bagi orang-orang yang mencuri atau melakukan tindakan kejahatan yang merugikan di bawah 10 juta rupiah dan dilakukan karena terpaksa dan juga ada pemaafan dari orang yang dicurinya, maka akan berlaku restoratif justice sekali seumur hidup. Nah, ini langkah terobosan yang luar biasa nih ya, karena memang banyak orang-orang yang mencuri hanya sekedar mencuri singkong, hanya sekedar mencuri gandum ataupun jagung, kemudian bisa dihukum oleh pihak pengadilan. Maka mudah-mudahan saja dengan adanya sistem restoratif justice yang diinisiasi di Jawa Barat ini oleh Kang Deddy Mulyadi, itu akan membuat sesuatu yang lebih baik ke depannya di dalam masalah penegakan hukum. Tentu tanpa pengecualian untuk meringan-ringankan hukum. Tetapi memang banyak orang-orang yang karena terpaksa, karena situasi dan kondisi, maka kemudian mereka melakukan tindakan merugikan orang lain, ya disebutnya salah satunya diantaranya adalah dengan melakukan pencurian. Lalu yang kedua yang bisa kita analisa dan kita pahami adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi itu akan mengeluarkan kebijakan, mungkin peraturan gubernur yang menetapkan bahwa bagi masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan merugikan orang lain yang bukan karena sebuah profesi, yang bukan karena kesengajaan tetapi karena keterpaksaan, yang dalam bahasa Kang Deddy Mulyadi ini adalah kesalahan negara, maka kemudian pemerintah dalam hal ini gubernur akan mengupayakan sistem pembebasan tersebut. Artinya ada musyawarah dan mufakat tanpa perlu ada kemudian harus melalui pengadilan atau melalui persidangan. Jadi asalkan memang dimaafkan oleh pihak yang dirugikan dan kejahatannya pun bukan sebuah kejahatan yang di atas 10 juta, maka Gubernur Jawa Barat akan mengeluarkan surat peraturan gubernur, tentunya tadi disebut ya, peraturan gubernur untuk membuat suatu kebijakan bahwa tentu langkah-langkah restoratif justice itu adalah dikedepankan. Bravo Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi benar-benar adalah Bapak Restoratif Justice Jawa Barat. Nah, lalu yang ketiga, bahwa Kang Deddy Mulyadi akan membuat surat edaran kepada seluruh aparat-aparat, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, bahwa kalau ada kejadian yang seperti ini, maka tidak perlu speak up dulu, jadi bisa langsung dilakukan proses restoratif justice. Dan pemerintah dalam hal ini, gubernur itu siap memfasilitasi sebagai fasilitator untuk menjembatani warga-warga Jawa Barat khususnya yang dianggap sebagai orang-orang yang melakukan tindakan merugikan orang lain tanpa ada unsur kesengajaan, tetapi karena keterpaksaan, karena lapar, atau karena memang pemerintah tidak peduli lagi terhadap masyarakat Jabar ini. Nah, inilah hal yang sangat luar biasa. Jadi bisa disimpulkan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah Bapak Restoratif Justice Jawa Barat. Mudah-mudahan ini adalah sejarah yang luar biasa bagi penegakan hukum di Jawa Barat khususnya, dan juga bisa ditiru untuk wilayah-wilayah provinsi-provinsi yang lainnya, bahkan bisa diterapkan secara nasional tanpa lagi harus per parsial atau per wilayah. Dan ini tentu sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, oleh Kejaksaan Agung maksudnya. Jadi Kejaksaan Agung sudah memberikan suatu keputusan bahwa ada satu sistem mekanisme yang disebut dengan restoratif justice yang
harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga kemudian pelaku tindakan kejahatan tersebut bisa dibebaskan secara langsung tanpa perlu harus melalui persidangan di pengadilan. Nah, mudah-mudahan apa yang diinisiasi oleh Kang Deddy Mulyadi ini menjadi sebuah pionir percontohan bagi seluruh wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.